lebih baik memang ke ahlinya, kita datang ke rumah sakit, pergi ke dokter spesialis anak dan tanya harus bagaimana. Jadi kan masih simpang siur nih kak ya, anjuran buat pemerintah sendiri terhadap khususnya menteri kesehatan gitu. Ya itu dia yang wakili isu-isu nih. Ya kalau aku sih itu dia yang tadi aku bilang lagi itu pertanyaannya itu adalah ya lebih baik kita jangan menjadi dokter sendiri gitu. Jadi kita tunggu aja nanti apa hasilnya dari pemerintah, bagaimana dari kedokteran, bagaimana nanti solusinya mengenai paracetamol ini untuk anak-anak. Jadi jangan sampai apa yang kita konsumsi selama ini membahayakan buat anak kita gitu kan. Ini kan adalah generasi penerus bangsa nih anak-anak nih. Gitu jangan sampai ada obat-obatan yang mengandung hal-hal yang tidak baik yang dikonsumsi sama anak-anak. Itu aja sih gitu. Pasti aku rasa ini umum dikhawatirkan sama para ibu-ibu gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan nanti dapat solusinya yang terbaik lah dari pihak kedokteran, dari kesehatan, dari pemerintah. Tapi Talita sempat ini nggak sih, sementara ini kan paracetamol sirup ini udah ada dari zaman dulu. Iya, Sempat betul. kenapa sih kok baru sekarang gitu? Sempat gitu nggak sih lu? Ya kalau sebenarnya kalau dibilang bingung ya bingung ya, kita hidup nih sampai sekarang umur ini mas-mas mbak-mbak semuanya sehat-sehat semua dan saya yakin kalian semua juga mengkonsumsi paracetamol gitu. Jadi ya kalau ditanya khawatir ya balik lagi pasti khawatir, tapi kan pada kenyataannya toh kita semua sekarang sehat. Jadi kalau misalnya ternyata ditemukan ada yang tidak baik kandungannya di dalam paracetamol, ya lebih baik kita menunggu aja nanti apa sih hasilnya, karena kan mereka sekarang ini lagi mereka ini kan ya lagi dicari tahu kan bagaimana dan apa dan sebagainya nih yang tidak baik di kandungannya. Ya kita tunggu aja hasilnya apa, solusinya apa, yang terbaik apa, karena pasti pemerintah dan kedokteran pasti akan melakukan yang terbaik lah buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak nih. Sempat ini nggak, sempat wanti-wanti gimana nanti kalau ini memang udah nggak bisa lagi paracetamol sirup ini, aku harus prepare apa nih awal-awal kalau ada Tadi udah aku jawab. Udah. Untuk persiapan nikah Kata Lita ada kabar bahagia katanya bentar lagi jelang Nggak ada bohong, siapa nggak pernah ngomong. nggak ada. Jadi masih menikmati kesinggelannya sendiri atau seperti apa? Iya pacaran aja, menikmati sendirian. hari-hari Masih bahagia ada. aja gitu loh. Belum ada apa itu omongan-omongan Planning gosip-gosip. yang serius itu. Masih ada rasa trauma atau gimana? Enggak sih, justru lagi ringan-ringan ya pundak. Jadi kayak ya lagi menikmati kebahagiaan bersama anak, bersama pacar aku, keluarga, pekerjaan, lagi enjoy aja sih, nggak ada masalah apapun. Tapi kalau gosip-gosip tadi Enggak benar ya. Lebih berhati-hati atau seperti apa sih? Walaupun sekarang lagi menjalani. Iya, hati-hati pasti. Ya maksudnya gimana ya, membuka hati tapi hati-hati gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja. Kalau misalnya memang sekarang ternyata jodoh, pasti aku yakin Allah akan semakin mendekatkan. Kalau misalnya memang tidak berjodoh, pasti nanti sama Allah dijauhkan gitu. Jadi aku nggak muluk-muluk dan nggak mau terlalu juga oh iya loh ini loh itu loh gitu. Iya maksudnya ya santai aja dulu gitu, karena kan pengalaman hidup aku yang sebelumnya kan juga udah nggak enak gitu. Jadi lebih baik kalau saat ini gitu aku enjoy dulu lah kehidupan aku ini yang baru gitu. Pengennya menikmati hari-hari yang indah gitu sama anak, sama orang-orang yang terdekat, sama pacar aku, sama orang tua aku gitu. Pengennya happy-happy aja. Sesimpel itu, kalau ditanya sesimpel itu yang aku inginkan saat ini. Tapi ada Tapi target. sempat ada pembicaraan biasa sama biasanya kan kalau pacaran orang dewasa pasti ada gambaran-gambaran kan. Ya karena kan Masih memang target gitu. ya kan usia kita, maksudnya usia aku kan memang sudah usia matang ya gitu loh. Memang sudah usia memang usia menikah gitu. Tapi tujuan dan target itu pasti akan ke arah sana. Tapi kalau ditanya sekarang ya dulu gitu. Karena kan kita juga baru memulai. Jadi ya didoain aja, mudah-mudahan teman-teman wartawan, teman-teman media yang tahu aku dari kecil atau mungkin yang baru-baru nih gitu. Ya mudah-mudahan aja kalau memang ini baik buat aku, baik buat anak aku, baik buat kesehatan mental aku, lahir batin, dan kedua belah pihak keluarga kami juga semuanya saling mendukung terhadap aku dan pasanganku yang sekarang gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya yang terbaik lah buat kita, minta doanya. Kakak sudah deket banget. Kakak sudah deket banget. Basicnya kan kita temen dari sekolah gitu, dari kecil. Jadi ya kalau ditanya deket banget ya emang udah saling kenal satu sama lain gitu. Cuman kan antara berteman dengan berpacaran kan pasti lain gitu. Jadi ya kita sekarang lagi menikmati momen-momen indahnya aja dulu gitu, lagi berjalan keseharian kita dengan satu sama lain, kesibukan yang berbeda kan. Ya
bisnis, saya di dunia entertain gitu. Jadi kayak ya udah kita saling mengisi satu sama lain, mencintai kekurangan satu sama lain, saling mengobati karena kita kan juga punya chapter 1 yang sama-sama nggak enak gitu. Jadi kayak ya udah kita past is past, sekarang untuk kedepannya ya kita cuma berharap minta doa dari Allah, dari keluarga, kerabat gitu, dari teman-teman media gitu ya, mudah-mudahan kehidupan aku yang nextnya bisa jauh lebih bahagia daripada yang lalu. Talita sendiri kan enjoy nih sekarang ini dengan kesendirian Talita dengan dengan pemerintahannya sekarang ini kan banyak juga tentang KDRT, apalagi kan Talita sendiri kan mengalami menyikapinya dengan hal seperti Mengenai apa KDRT? ya, Ya gini, kalau aku termasuk korban yang sudah move on ya, gitu, sudah melewati masa-masa kelam itu. Jadi aku cuma bisa bilang mungkin ini sedikit edukasi buat seluruh masyarakat yang terperangkap di situasi seperti itu. Aku bisa berempati dan bersimpati karena I've been there. Artinya aku pernah ada di situasi itu. Yang namanya kekerasan fisik dan verbal itu sangat menyakitkan. Ada intimidasi di situ, ada temperamental di situ, ada kekerasan, udah pasti ya, ada penekanan, posesif yang berlebihan, ada memanfaatkan dari berbagai faktor gitu, dan itu semua adalah racun kalau bahasa gaulnya toxic gitu. Jadi itulah yang disebut toxic relationship. Nah, kalau memang kita sudah sadar bahwa yang namanya KDRT, main perempuan, perselingkuhan, itu semua adalah penyakit. Sebuah penyakit tidak bisa orang lain yang sembuhkan. Itu hanya bisa dari si pelaku sendiri yang menyembuhkan dirinya dia. Gitu. Jadi kalau misalnya terperangkap di dalam situasi seperti itu, memang nggak mudah. Saya nggak bisa bilang atau menjudge atau mensamaratakan semua orang sama, karena pemicunya pasti lain, yang dialaminya juga pasti berbeda, situasinya juga pasti lain. Tapi ketika sudah ada di titik turning point di dalam hidup yang memang sudah terbuka matanya, sudah yakin secara tekad gitu ya, artinya pertimbangan faktor kehidupan, konsekuensi, resiko itu semua ada. Nah, tapi ketika kita sudah berani untuk maju, jangan pernah lagi untuk lihat mundur ke belakang. Kalau di dalam situasi itu ya, gitu. Ketika sudah berani maju, melangkah. Gitu. Kenapa? Karena jangan sampai hal tersebut menghancurkan diri kita. Gitu. Karena itu nggak baik. Kalau alasannya banyak, ya baru mau bilang, alasannya banyak sekali. Kalau khususnya perempuan, pasti pertimbangannya anak. Betul, saya juga begitu dulu. Pertimbangannya anak, gimana nih nanti ya kalau saya jadi ibu tunggal, bisa nggak membesarkan anak sendiri? Gimana ya nanti kalau misalnya anak saya nggak punya sosok bapak? Gimana ya nanti kalau anak saya malu nggak punya bapak? Gimana ya nanti kalau anak saya tahu kelakuan bapak? Itu semua jadi pertimbangan. Tapi ternyata setelah melewati masa itu, saya jadi sadar bahwa kalau kita mempertahankan hubungan toksik di antara buat anak itu demi anak dengan alasan anak, justru itu toksik. Karena anak akan melihat, akan merekam, akan mengingat, dan itu adalah traumatik tersendiri buat anak. Dan jadi secara psikologis justru itu tidak baik buat anak. Jadi kalau misalnya kita memikirkan anak kita, ya kita harus bisa benar-benar mempertimbangkan situasi seperti itu, apakah benar baik buat anak kita atau tidak. Karena kalau buat aku itu tidak baik buat aku. Karena bakalan terulang lagi ya. Bukan bakalan terulang lagi, yang namanya yang saya bilang itu KDRT dan segala jenis sifat, sikap, tabiat, karakter itu adalah kebiasaan, itu tuh penyakit gitu, nggak bisa disembuhkan oleh orang lain. Jadi kalau si pelaku ini, pribadi siapapun itu orangnya, kalau tidak memang mau merubah dirinya tidak akan bisa. Dan merubah karakter, sifat, tabiat, kebiasaan itu butuh waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar, 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi lama. Jadi kalau kita mau ngarep kayak gitu, itu kayak ngarep-ngarep apa ya? Ya gimana sih, harapan yang semu gitu loh, ngayal gitu. Jadi saya nggak bilang bukan berarti para pelaku itu tidak bisa berubah, tapi butuh waktu. Nah kalau waktu itu menyiksa untuk kita dan membuat kita jadi sakit, ada kutipan dari salah satu media sosial, if it's destroying you, then it's not love. Jadi kalau itu menghancurkan diri kamu, kehidupan kamu dihancurkan oleh situasi tersebut, berarti itu bukan cinta. Jadi jangan menjadikan alasan anak, cinta,
untuk mempertahankan sebuah relationship yang toxic. Berarti Kak Talita sendiri? pihak sana trigger dari sana gitu memutuskan untuk kembali dan bersama lagi itu keputusan yang salah ya Kak? Karena kamu punya pengalaman itu Kalau gitu. aku bilang gini, belum tentu salah. Kita nggak bisa menjudge orang bahwa kalau ada pasangan yang tiba-tiba mau berdamai gitu ya, kita nggak bisa menjudge mereka salah karena mereka punya pertimbangannya sendiri. Tapi yang saya bilang kan ada faktor konsekuensi dan resikonya ketika memilih atau memutuskan sesuatu hal. Walaupun sudah ada perjanjian gitu. Walaupun sudah ada apapun itu. Jadi ya harus memang dipikirkan secara matang, harus dipikirkan dengan bulat gitu. Bahwa untuk maju saya sangat paham sebagai wanita, saya sangat paham untuk maju itu sangat sulit. Saya pun butuh waktu bertahun-tahun. Tapi ketika maju saya benar-benar tidak sedikit pun menoleh lagi ke belakang. Karena momok yang ada di belakang pundak saya bertahun-tahun akhirnya lepas. Gitu loh, yang selama ini saya tutup diam sendirian akhirnya lepas. Akhirnya saya bisa menghirup udara segar, bisa maksudnya merasa happy itu tuh dari dalam, dari batin, secara batin gitu. Jadi kalau ngomong soal, tapi kalau misalnya ada pasangan yang lain mereka mau berdamai atau apa ya itu hak mereka aja. Tapi ingat bahwa segala bentuk perubahan karakter, sifat, tabiat Tidak seseorang secepat itu ya, Kak? tidak semudah itu dan tidak secepat itu. Ada proses waktu. Oke, Oke, Mas Ara. terima kasih.